Sebentar. Kita akan belajar tentang analogi dan generalisasi. Oke, jadi sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan analogi itu? Jadi, sebentar, kita pakai oret-oretan ya. Jadi, analogi itu adalah proses penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang memiliki hubungan atau kesamaan tertentu. Nah, biasanya dalam SNPT ini, analogi itu tuh digunakan untuk menguji kemampuan berpikir logis dan juga pemahaman pola, serta pemahaman akan adanya hubungan sebab dan akibat gitu. Selanjutnya, adalah generalisasi. Jadi generalisasi itu merupakan proses untuk menarik sebuah kesimpulan umum berdasarkan adanya pola, persamaan, ataupun karakteristik yang muncul dari beberapa contoh khusus. Jadi kalau di soal UTBK yang PU itu, kalau di materi generalisasi itu nanti akan ada pernyataan-pernyataan, beberapa pernyataan yang memiliki pola, persamaan dan juga karakteristik tuh yang sama gitu. Nah, kemampuan untuk kita bisa menganalisis dengan secara generalisasi ini itu tuh kita bisa menemukan aturan umum, bisa menyimpulkan informasi baru dan juga bisa menghindari kesalahan berpikir. Soalnya penalaran umum kan itu benar-benar buat ini kan ya teman-teman, buat kita tuh menalar nantinya apa sih yang diinginkan dari soal ini gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk analogi dan juga pengertian analogi dan juga generalisasi? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Selanjutnya, apa sih hubungan antara analogi dan generalisasi ini? Jadi, analogi itu tuh bisa membantu kita untuk mengenali hubungan logis antar unsur atau konsep. Jadi nanti kalau ada pernyataan gitu, kita tuh menggunakan konsep analogi ini untuk bisa mengetahui apa sih hubungan antar pernyataan yang ada gitu. Nah, kalau untuk generalisasi sendiri, itu tuh berfungsi untuk supaya kita tuh bisa menarik kesimpulan umum dari hubungan atau pola yang ada di suatu pernyataan gitu. Jadi, analogi dan generalisasi ini tuh saling berkaitan dalam penerapan logis untuk kita bisa memahami dan juga bisa menyelesaikan masalah. Di sini menyelesaikan masalah itu adalah kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dari soal yang ada gitu. Nah, selanjutnya analogi itu tuh punya dua jenis, yaitu analogi verbal dan juga analogi numerik. Kita membahas yang analogi verbal dulu. Analogi verbal itu tuh merupakan analogi yang biasanya menggunakan kata ataupun bahasa sebagai unsur utamanya. Bentuk umumnya tuh gini. Di sini A banding B itu sama dengan C banding D. Jadi, dari soal itu dianalogikan. Kalau A itu sama dengan C dan kemudian kalau B itu sama dengan D gitu. Nah, maaf. Jenis hubungan analogi verbal itu bisa sinonim, antonim, sebab akibat, bagian keseluruhan, fungsi, dan juga tingkatan atau derajat gitu. Contoh dari analogi verbal di sini itu adalah guru banding murid itu sama dengan dokter dengan pasien. Seperti di bentuk umumnya ini yang dimana A itu kan sama dengan C, kemudian B itu sama dengan D gitu kan ya.
Di sini A sama dengan C, kemudian B sama dengan D. Nah, kalau dari contoh analogi verbal ini, guru itu sama dengan dokter, kemudian untuk murid itu sama dengan pasien. Di sini hubungannya itu adalah profesi dan orang yang dilayani, yang dimana kalau dianalogikan kan guru ini tuh melayani murid gitu kan. Guru itu mengajari murid, kemudian untuk dokter itu tuh melayani pasien seperti itu. Nah, selanjutnya di analogi numerik sendiri itu merupakan analogi yang melibatkan angka dan juga hubungan matematis gitu. Hubungan analogi numerik itu bisa operasi matematika yang dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian ada pola bilangan, perbandingan, terus ada juga urutan logis. Contoh analogi numerik di sini adalah ini. Sebenarnya mirip dengan analogi verbal ya. Kan di sini kan 2 dengan 4 sama dengan 5 dengan 10. Hubungannya itu dikalikan 2. Jadi di sini kan 2 kali 2 itu 4. Kemudian 5 kali 2 itu 10. Begitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Hmm. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Contoh lain analogi numerik ya. Nanti habis ini akan ada contoh soal nanti itu ya, aku liatin ya. Bentar. Nanti kita lihat di contoh soalnya, analogi numerik. Nah, hal penting dalam analogi itu ada dua, yaitu kesalahan yang sering dilakukan dalam pengambilan keputusan dan juga langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Kesalahan yang sering dilakukan saat mengerjakan soal analogi itu biasanya yang pertama, itu tuh terjebak pada makna kata, bukan hubungannya. Jadi itu terkadang tuh kayak kita tuh ada perbandingan kayak ini, guru murid, dokter pasien gitu kan. Kadang tuh di perbandingan kayak gini tuh banyak orang yang itu tuh bingung sebenarnya apa sih yang dituju dari soal itu guru dengan murid itu hubungannya apa gitu. Begitu. Kemudian yang kedua, mengabaikan konteks hubungan. Kayak banyak orang tuh yang kadang tuh bingung guru dengan murid itu konteks hubungannya apa sih? Kalau di sini kan profesi dengan orang yang dilayani gitu ya. Nah, kebanyakan orang tuh kadang tuh bingung kayak sebenarnya guru dan murid itu bisa hubungannya bisa sama dengan apa aja gitu. Untuk contohnya nanti ada di contoh soal aku jelasin lebih lanjut. Kemudian kesalahan yang ketiga menarik generalisasi terlalu cepat. Jadi tuh menarik kesimpulan terlalu cepat tanpa kita tuh memahami sebenarnya apa sih yang ada di dalam soal itu gitu. Kemudian untuk langkah menentukan kesimpulan dari suatu soalnya juga ataupun jawaban dari soal itu yang pertama ada mengidentifikasi hubungan pada pasangan pertama. Kemudian, jadi kan ini pasangan pertamanya kan guru dengan murid, kemudian pasangan keduanya dokter dengan pasien. Jadi itu kita harus mengidentifikasi guru dengan murid itu pas itu tuh berpasangan karena apa sih gitu. Nah, terus menentukan pola atau aturan yang digunakan, kemudian menerapkan pola pada pasangan berikutnya, dan juga memeriksa hubungan hubungan antar pasangan itu tuh konsisten dan logis apa enggak gitu. Nah, seperti ini. Kalau menurut teman-teman dari contoh soal ini jawabannya apa?
Ya, emang aku belum bersuara sih. Oke, di sini ada yang menjawab A, ada yang menjawab B gitu ya. Nah, di sini kan ada kata-kata, eh, ada kalimat lapar dan juga makan. Di sini kan kalau kita perhatikan ya, hubungannya adalah ketika kita mengalami lapar, kita akan makan, gitu kan. Nah, kemudian di jawabannya di sini ada haus dengan air, kemudian ada kantuk dengan tidur, terus ada minum dengan air, sakit dengan puskesmas, dan juga batuk dengan pilek. Nah, jawaban dari contoh soal ini adalah eh adalah B, kantuk dengan tidur. Kenapa sih kok bisa B gitu kan? Jadi kan di sini dari soalnya sendiri, kalau kita lapar, kita akan makan gitu. Nah, kalau di B kan juga gitu. Kalau merasa kantuk, kita akan tidur. Jadi tuh di sini hubungannya adalah sebab akibat. Penyebabnya itu lapar. Akibatnya kita akan makan gitu. Kalau di A ini kan haus dengan air. Kalau sesuai dengan pola yang ada di sini, kalau kita haus, kalau apa pasangan pertamanya haus, maka yang kedua itu nantinya akan minum gitu, bukan air. Kalau ini dianalogikan kan berarti kalau haus butuh air gitu, bukan kalau haus harus minum gitu kan. Jadi itu kayak cara mengatasi penyebabnya ini harus ngapain gitu. Nah, kalau C sendiri minum air itu kan ini ya kayak kalau minum apa? Minum air gitu. Kalau sakit dengan puskesmas itu kan hubungannya adalah kalau kita sakit kita harus pergi ke puskesmas gitu. Kalau batuk dengan pilek itu hubungannya adalah mereka berdua ini sama-sama penyakit gitu. Sampai sini apakah bisa difahami, teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Coba, coba dengan analogi ataupun generalisasi, teman-teman kerjakan soal ini. Nanti yang udah tahu jawabannya bisa langsung dijawab aja.
Sini ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Ada dua jawaban yang berbeda ya teman-teman. Kalau dari Mal sama Andika, ada yang mau ini nggak jelasin kenapa bisa menjawab jawaban, bisa memilih jawaban itu gitu? Iya boleh Andika. Halo Kak. Iya. Aku langsung ini ya pendapatku. Ah, Kenapa aku jawab D? Karena di soal kan ada mengemudikan mobil bisa diibaratkan dengan bermain alat musik. Anggap aja itu, kalau aku nganggapnya itu tadi gimana sih yang anggapnya mobil ini B, terus eh, si alat musik ini D. Nah, terus di mm-mm, sini ada lagi eh, seorang musisi harus fokus dan terampil untuk memainkan alat musik sehingga akan menghasilkan alunan melodi yang disukai banyak orang. Itu aku anggap C. Nah, mm-mm. terus yang sama itu aku pilih D karena kayak kalau seorang musisi terampil itu bisa main alat musik dan disukai banyak orang. Em, Apa sih? Aduh, maaf kalau aku bingung. Iya nggak apa-apa. Berarti kamu Bermain alat menganalogikannya musik. itu. Ah, Iya, kayak gitu. Jadi, hmm, bermain alat musik. Oh, kalau seseorang terampil dan disukai banyak orang tuh bisa bermain alat musik aku gitu. Begitupun yang mobil. Kayak seseorang yang terampil pakai mobil dan disukai banyak penumpang pasti mm-mm. bisa mengemudikan mobil. Maaf Kak, aku Oh, gugup. iya nggak Udah apa-apa Kak, santai begitu. aja. Makasih. Iya makasih juga Andika. Iya Fitins nggak apa-apa. Oke, jadi yang dijelaskan oleh Andika itu udah bener ya teman-teman. Nah, di sini aku mau menjelaskan ulang gitu. Yang dianalogikan oleh Andika itu udah benar. Nah, gini. Jadi di sini kan tadi di soal ada mengemudikan mobil bisa diibaratkan dengan bermain alat musik. Jadi di sini analogi pertama adalah mengemudikan mobil dan juga bermain alat musik. Itu adalah satu hal yang sama gitu ya. Kemudian di kalimat selanjutnya, seorang musisi itu tuh harus fokus dan terampil untuk memainkan alat musik. Nah, kalau seorang musisi bisa fokus dan juga terampil untuk memainkan alat musik, itu nanti akibatnya adalah alunan dia bisa menghasilkan alunan melodi yang disukai banyak orang gitu kan. Jadi kalau seorang musisi fokus dan terampil dalam memainkan alat musik, itu nantinya akan eh, bisa disukai banyak orang gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apabila seorang pengemudi mobil disamakan dengan seorang musisi, manakah pernyataan yang paling mungkin benar gitu kan? Jadi di sini seorang tadi kan mengemudikan mobil diibaratkan sama dengan bermain alat musik. Nah, pemain alat musik disebut dengan musisi dan pengguna mobil disebut dengan pengemudi mobil. Di sini pemain alat musik itu dia harus bisa fokus dan terampil dalam memainkan alat musik supaya bisa disukai banyak orang. Nah, di sini banyak orang itu kan kita analogikan sebagai penikmat dari permainan alat musik ini gitu kan. Nah, jadi pengemudi mobil ini tuh harus gimana supaya dia tuh juga bisa disukai banyak orang yang menggunakan mobil ini gitu.
Nah, jadi jawabannya udah bener yang D, yang dimana pengemudi mobil harus bisa terampil dalam mengendarai kendaraan supaya disukai penumpang gitu. Jadi analoginya adalah musisi itu sama dengan pengemudi mobil. Kemudian mereka berdua harus sama-sama terampil supaya bisa sama-sama disukai oleh banyak orang gitu. Banyak orang di musisi itu penontonnya, dan banyak orang di pengemudi mobil itu adalah penumpangnya gitu. Dari sini apakah sudah bisa difahami teman-teman penjelasan ini? Atau apakah masih ada yang dibingungkan? Oke, kalau gitu kita coba ke soal selanjutnya ya. Nih, coba teman-teman kerjakan soal ini. Oh ya, teman, maaf banget ternyata setelah aku cek di PPT ini tuh nggak ada ini, nggak ada contoh soal yang numerik lagi. Maaf ya Mal, nanti ini kan udah ada aku kirim ke grup contoh soal numerik gitu ya. Nanti pembahasannya aku kirim menyusul ya, aku buatin video gitu, tak buatin draft. Kalau mama ada yang mau ditanyakan nanti boleh juga chat aku gitu. Oke, di sini menjawab B. Oke, jawabannya sama ya. Eh, langsung aku ini aja ya, langsung aku jelasin. Langsung aku jabarin aja jawabannya apa. Jawabannya apa? Sebelumnya iya, Andika dan Mal jawabannya benar B gitu. Nah, kenapa sih kok bisa B gitu kan? Mari kita bahas soalnya. Di pernyataan pertama disebutkan, jika The Minions berhasil juara, Indonesia akan senang. Kemudian di pernyataan kedua, jika Jonathan Christie berhasil juara, Indonesia akan senang. Di pernyataan ketiga, jika Ginting berhasil juara, Indonesia akan senang. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulan yang paling mungkin benar dari pernyataan tersebut itu apa sih gitu. Mari kita bedah jawabannya semua. Kalau di yang A ini kan Indonesia bangga dengan Jonathan Christie. Ini tuh salah teman-teman. Kenapa kok bisa salah? Karena dia itu enggak sesuai gitu sama pernyataan yang ada kan. Di pernyataan tuh kan enggak dijelaskan kalau Indonesia bangga dengan Jonathan Christie gitu kan. Di pernyataan itu adanya kata-kata Indonesia senang dan juga ini The Minions berhasil juara, Jonathan Christie berhasil juara, Ginting berhasil juara gitu. Kemudian di pernyataan yang B, jika pemain badminton berhasil juara, Indonesia akan senang. Nah, jawaban ini benar karena di sini The Minions berhasil juara. Itu kan pemain pemain badminton. Jonathan Christie juga pemain badminton. Ginting juga pemain badminton. Yang dimana akibatnya semuanya adalah Indonesia akan senang gitu. Nah, selanjutnya yang C, jika The Minions dan Ginting
kalah, Indonesia akan senang. Hal ini tentunya salah karena apa? Karena berketerbalikan dengan pernyataan yang ada gitu. Nah, terus yang D, badminton adalah cabang olahraga yang selalu jadi juara. Hal ini itu salah karena di pernyataan itu nggak ada yang menyebutkan kalau badminton selalu jadi juara gitu. Kemudian yang D salah itu karena Indonesia akan senang jika cabang olahraga juara. Ini itu salah karena apa? Karena kan di sini disebutkannya ini ya nama-nama pemain badminton gitu ya. Jadi enggak yang spesifik itu loh teman-teman. Kalau jawabannya Indonesia akan senang jika cabang olahraga juara itu jika soalnya itu kesimpulan yang pasti benar gitu. Indonesia akan senang jika cabang olahraga juara karena kan di sini pernyataannya itu juga enggak pernyataannya itu lebih spesifik gitu. Enggak cuma cabang olahraga juara aja gitu. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Hmm. Oke, di sini jawabannya pada E ya. Berarti teman-teman di sini ini itu ya udah bisa memahami nih pola dan juga konsep analogi dan generalisasi ini. Dari Andika, Nizar, dan juga Mal, adakah yang mau menyampaikan pendapat kenapa kok bisa menjawab E?
Penjelasan dari Nizar, karena ketiga pernyataan itu tuh semuanya menyatakan kalau berat badannya turun. Andika kalau mau ngirim, eh, mau memberikan pendapat juga nggak apa-apa. Aku tak membaca punya Nizar dulu ya. Sedangkan karbo itu termasuk dari ketiganya. Oke, penjelasan Andika sama Kega. Oke, jadi di sini pendapat dari Nizar dan itu udah benar ya teman-teman, kan di pernyataan itu udah disebutkan kalau Tuan A itu nanti akibatnya berat badan turun, Nona B juga akibatnya berat badannya turun, Paman C juga berat badannya turun. Kenapa sih kok berat badannya bisa turun? Penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu ada Tuan A mengurangi konsumsi nasi putih, kemudian Nona B mengurangi konsumsi makan berbahan dasar tepung, dan Paman C Nona B mengurangi konsumsi makan berbahan dasar tepung dan Paman C membatasi konsumsi camilan kue dan roti manis. Yang di mana nasi putih, kemudian makanan berdasar tepung dan juga camilan kue dan roti manis itu memiliki satu unsur yang sama, yaitu mereka itu mengandung karbohidrat gitu. Makanya jawabannya itu benar yang E, untuk menurunkan berat badan seseorang harus mengurangi asupan karbohidrat. Oke, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya aja ya kalau gitu. Nih, silakan. Kalau yang lain ada pendapat yang beda atau sama B juga. Dan mari kita jabarkan soalnya lagi ya. Di sini kan di pernyataannya kota X itu tuh merupakan kota dengan pemasukan devisa paling tinggi di negara A. Nah, kemudian di pernyataan kedua, makin tinggi pemasukan devisa, maka akan membuat hidup makin sejahtera, gitu kan. Nah, dari informasi yang ada, berarti kan dari dua pernyataan ini, manakah sih pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar? Nah, jawabannya kalau yang A, tinggal di kota X lebih tenang dibandingkan di kota lainnya. Hal ini itu salah karena apa? Karena tidak nyambung gitu dengan pernyataan yang ada gitu kan. Kemudian jawaban yang B, tingkat kesejahteraan hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat pemasukan devisa. Hal ini itu benar karena kan udah ada di pernyataannya. Makin tinggi pemasukan devisa, makin membuat hidup sejahtera gitu. Dan di mana di sini itu kota X yang memiliki
pemasukan devisa paling tinggi gitu. Kemudian yang C, kerja 24 jam akan membuat tingkat kesejahteraan meningkat. Hal ini itu salah karena tidak ada di pernyataan gitu. Kemudian yang selanjutnya yang D, tingkat kesejahteraan seseorang pasti dipengaruhi oleh pendataan yang diperoleh. Hal ini tuh salah karena kan di sini yang membuat hidup sejahtera itu kan karena makin tinggi pemasukan devisa gitu kan. Sedangkan kalau di sini kan dipengaruhi oleh pendataan yang diperoleh. Di sini tuh rancu, kalimatnya tuh rancu. Pendataan apa yang diperoleh kok bisa meningkatin kesejahteraan gitu. Nah, kemudian yang E, tingginya volume kerja di kota A menyebabkan kesejahteraan meningkat. Hal ini itu salah karena kan yang menyebabkan kesejahteraan meningkat itu kan ini ya pemasukan devisa ya gitu. Kayak kalau gitu langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya latihan soal selanjutnya aja ya. Nih, silakan dikerjakan. Di sini pada menjawab C ya. Mari kita langsung bahas aja ya. Kan di sini dari pernyataan perusahaan komputer akan sukses apabila rutin melakukan inovasi dan menerima masukan dari konsumen mengenai kualitas produknya gitu kan. Jadi syarat perusahaan komputer bisa sukses itu tuh dua hal. Yang pertama melakukan inovasi dan juga menerima masukan dari konsumen gitu kan. Kemudian di pernyataan kedua disebutkan kalau perusahaan komputer N itu tuh selalu menerima masukan, tetapi tidak rutin melakukan inovasi. Nah, kesimpulan yang paling benar adalah kita kan pernyataannya. Kita ulangi lagi di soalnya. Perusahaan komputer itu akan sukses apabila rutin melakukan inovasi dan juga menerima masukan dari konsumen. Sedangkan di sini perusahaan komputer N itu selalu menerima masukan dari konsumen, tetapi tidak rutin melakukan inovasi. Jadi eh, langsung ke jawabannya aja. Perusahaan komputer N akan sukses. Di sini itu salah. Kenapa bisa salah? Karena syarat perusahaan komputer akan sukses kan tadi rutin melakukan inovasi dan juga menerima masukan dari konsumen kan. Kemudian yang B itu perusahaan komputer N tidak akan sukses. Nah, yang benar itu jawabannya yang B teman-teman. Karena apa? Syarat dari sukses itu ada dua, yaitu melakukan rutin melakukan inovasi dan juga menerima masukan dari konsumen gitu. Nah, yang C perusahaan komputer N belum tentu sukses. Hal ini itu salah. Kenapa sih bisa salah? Karena kan di soalnya kesimpulan yang paling benar ya. Yang paling benar itu berarti semua syaratnya itu harus ada gitu, guys. Kalau seumpama soalnya itu diganti dan soalnya itu diganti bukan yang paling benar, tapi kesimpulan yang mungkin benar itu jawabannya itu bisa
yang C gitu. Karena kan baru mungkin ya, sedangkan kalau yang ini kan kesimpulan yang paling benar. Hal ini tuh berkaitan sama yang kita pelajari minggu lalu di penalaran induktif gitu. Nah, kemudian di D, perusahaan komputer N pasti sukses, itu salah karena tadi dia tidak rutin melakukan inovasi gitu kan. Kemudian yang E, perusahaan komputer N pada akhirnya sukses, tentu saja ini tidak relevan dengan pernyataan yang ada gitu. Apakah bisa difahami teman-teman? Ya, jadi kalau itu berarti ini teman-teman, syaratnya itu harus ada semua gitu. Kan ini syaratnya ada dua ya, rutin melakukan inovasi dan juga menerima masukan. Sedangkan di pernyataan kedua itu dia cuma selalu menerima masukan tapi tidak rutin inovasi gitu. Kalau sama nanti soalnya yang mungkin benar itu bisa aja jawabannya antara belum tentu sukses atau akan sukses gitu. Ya, jadi kalau ada kata dan ini berarti harus syaratnya itu bersama-sama gitu. Kecuali di sini katanya adalah atau kalau atau itu masih bisa teman-teman bisa belum tentu sukses atau akan sukses gitu. Kalau atau kan salah satu gitu. Oke, berarti udah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, coba dikerjakan. Waduh, ini kok jawabannya berbeda semua ya, D, E sama C. Dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kenapa kok bisa memilih jawaban itu gitu. Iya, boleh Andika.
Langsung saja. Ya, langsung aja itu maksudnya langsung aja aku bahas aja atau gimana? Oke, kalau gitu langsung bahas aja ya. Oke, mari kita jabarkan dulu di soalnya. Kan di sini disebutkan kalau bagian penjualan akan mentraktir semua karyawannya apabila target penjualan bulanan tercapai. Nah, hal ini dilakukan untuk mengapresiasi kinerja karyawan yang berjuang untuk memajukan perusahaan. Dalam setahun terakhir, bagian penjualan setidaknya mentraktir sebanyak 9 kali kepada karyawannya. Tadi kan di sini syarat bagian penjualan mentraktir semua karyawan itu apabila target penjualan tercapai gitu kan. Nah, di sini pertanyaannya simpulan yang paling mungkin benar. Nah, kalau kayak gini kan syaratnya cuma satu ya teman-teman, target bulanan tercapai gitu. Kalau ada pertanyaan simpulan yang paling mungkin benar, itu berarti ini guys, jawabannya itu juga ini, anggap aja ini tuh soalnya pertanyaannya yang paling benar gitu, karena di sini syaratnya cuma satu gitu. Nah, yang A, setiap bulan target bagian penjualan meningkat. Nah, yang A ini salah guys. Kenapa kok bisa salah? Karena kan di sini eh, karyawan ditraktir itu karena target bulanan tercapai ya. Tercapai, bukan meningkat gitu. Kemudian yang B, bagian penjualan mengalami kerugian. Nah, ini malah otomatis salah besar dong karena kan kalau mengalami kerugian berarti kan target bulanan tidak tercapai dong ya. Jadi dia tidak akan bisa mentraktir sampai 9 kali gini. Nah, terus yang C, target penjualan bulanan banyak yang tercapai. Nah, jawaban benernya itu yang C, guys. Karena kan kalau target penjualan bulanan tercapai, berarti kan bagian penjualan bisa mentraktir karyawan. Gitu. Makanya jawabannya adalah yang C. Kemudian yang D, karyawan ditraktir walaupun target bulanan tidak terpenuhi. Ini tentu saja salah karena bertentangan dengan pernyataan yang ada, di mana bagian penjualan akan mentraktir kalau target bulanan tercapai gitu. Di sini aja kalau target bulanan tercapai itu baru akan ditraktir gitu kan. Apalagi kalau tidak tercapai gitu. Kemudian yang E, karyawan ditraktir agar target penjualan di bulan berikutnya tercapai. Nah, hal ini salah juga. Kenapa? Karena di sini syaratnya target penjualan bulanan itu tercapai dulu, baru bagian penjualan akan mentraktir gitu. Nah, seperti yang aku sebutin tadi di awal, kesalahan kesalahan berpikir dalam mencari jawaban atau menentukan jawaban soalan lagi tuh ini guys. Jadi kan kita tuh benar-benar harus tahu gitu loh eh, apa sih yang dimaksud di soalnya gitu. Seperti itu. Iya, yang C itu kan tadi ya, eh, di sini itu dia syaratnya cuma satu, target penjualan bulanan tercapai, maka bagian penjualan akan mentraktir. Jadi kalau sama syaratnya cuma satu, itu aku sering mengakalinya ya, kalau aku lagi ngerjain soal PU, sering mengakalinya kalau dia syaratnya cuma satu, maka kalau ada pertanyaan yang paling mungkin, itu tuh aku jadiin yang paling benar gitu. Mungkinnya itu hilang karena apa? Karena kan di sini syaratnya cuma satu ya. Jadi kan nggak ada syarat lain yang eh, bisa mengalahkan argumennya gitu. Gitu sih. Bener. Apalagi di sini jawaban lain kan juga ini setelah kita bedah tadi kan dia bertentangan sama pernyataan yang ada gitu kan. Makanya jawaban yang benar itu adalah yang C. Seringnya soal PU tuh gini sih guys. Makanya bingungi ya karena kan kita kayak mikirnya mana yang benar ternyata yang benar malah yang lain gitu kan. Iya, benar.
Sampai sini apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kalau yang E itu karyawan ditargetkan agar ini, yang E kan ini ya karyawan ditraktir agar ini, agar target penjualan bulan berikutnya tercapai. Ini tuh ini masuknya salah karena kan di sini berarti ini ya penyebabnya itu karyawan ditraktir nanti akibatnya penjualan di bulan berikutnya tercapai gitu kan. Nah, sedangkan kalau di pernyataan soalnya ini penyebabnya itu penjualan bulanan tercapai, maka karyawan akan ditraktir. Jadi ini yang E itu dia kebalik sama soalnya. Kalau di soal kan penyebabnya ini target bulanan tercapai, nanti akibatnya karyawan ditraktir gitu kan. Sedangkan kalau yang E ini penyebabnya penjualan tercapai, penyebabnya karyawan ditraktir, baru akibatnya penjualan tercapai gitu. Gitu sih. Mm. Iya, aku juga suka. Kan jadinya kayak kita ini ya, yang salah atau pasti salah. Bentar, tak lihat. Kita lihat soal selanjutnya aja ya kalau gitu. Eh, ya soalnya udah habis. Nanti aku kirimin latihan soal lagi gitu gimana? Udah habis ya latihan soalnya yang sekarang ini. Udah jam 20.40 juga. Kita udah overtime guys sebenarnya. Nanti aku kirim ya. Sekalian aku buatin apa? Iya, nanti yang logika numeriknya aku buatin pembahasannya juga. Oke, untuk penutupnya, kemampuan analogi dan juga generalisasi itu merupakan dasar berpikir logis yang sangat dibutuhkan dalam SNBT. Jadi itu kayak dasarnya gitu loh guys, dalam penalaran umum tuh kemampuan analogi, generalisasi, kemudian induktif, deduktif itu tuh jadi dasar dalam mengerjakan soal penalaran umum gitu. Nah, dengan kita sering berlatih, kemampuan mengenali pola dan juga menarik kesimpulan itu juga akan semakin terasa kayak tadi kan. Kita em, ngerjain soalnya itu makin banyak, makin paham kan polanya gimana gitu. Jadi berpikir logis itu bukan tentang menghafal gitu, tapi tentang memahami hubungan. Nah, semoga dengan teman-teman mengikuti pembelajaran pada malam hari ini tuh bisa memudahkan teman-teman dalam mencapai perguruan tinggi yang diharapkan teman-teman masing-masing gitu ya. Intinya kalau seumpama ada so ketemu nih soal PU yang menurut teman-teman kok kok aneh, kok jawabannya kayak gini, apa gimana dan mau didiskusikan boleh banget dikirim ke aku langsung kirim PC ke aku atau tanyain di grup juga nggak apa-apa gitu ya. Feel free aja buat tanya dan berapapun aku bakal terima teman-teman mau bertanya, cuman aku akan menjawab saat aku megang HP gitu ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Semoga dimudahkan ya teman-teman dalam belajarnya. Selamat malam, boleh leave Zoom-nya. Oke, oke, terima kasih kembali. Seru. Aku akhiri Zoom malam ini. Selamat malam teman-teman.